Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak peserta pelatihan jarak jauh penilaian pembelajaran angkatan 3 yang berbahagia, insya Allah semua sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka review untuk materi konsep penilaian pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, memberikan kelancaran dan pertemuan ini barokah. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sesuai dengan yang sudah kami sampaikan di WA ya, bahwa hari ini kita khusus membicarakan pada Zoom ini adalah review untuk materi konsep. Sedangkan penyampaian materi pemetaan itu nanti akan kami kirimkan link melalui sistem blc.bdksemarang.net. Kami kirimkan video YouTube rekaman saya. Karena kita memulainya ini sudah pukul 14. Sebentar lagi para ibu khususnya akan sibuk di dapur menyiapkan masakan terbaik untuk berbuka puasa untuk keluarga. Betul, Ibu-ibu? Betul. Ya, Ibu dan Bapak, kemarin sudah kita, barusan ini tadi sudah saya nilai dan sudah saya upload nilai masing-masing Ibu dan Bapak. Namun masih ada tertinggal sekitar 17 orang. Meskipun Anda sebenarnya yang 17 orang itu tidak terlambat mengumpulkan, tapi karena sistem dari blc.bdksemarang.net ini kalau kita ingin menilai dengan nyaman aman, mengingat jaringan yang kadang-kadang tidak stabil, saya selaku tutor itu langsung mengunduh dalam jumlah besar, banyak. Kemarin sore sudah saya unduh. Artinya yang 17 orang itu, tapi ada satu yang memang lewat ya. Yang 16 orang itu memang mengumpulkannya setelah saya melakukan pengunduhan. Saya tidak mampu mengoreksi secara cepat sehingga belum selesai yang 16 orang itu. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah setelah ini akan segera saya nilai dan nilai akan segera diketahui oleh 16 atau 17 peserta ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Saya ingin menyampaikan seperti apa hasil penilaian yang kemarin sudah dilakukan untuk Ibu dan Bapak, khususnya pada materi konsep. Saya tidak akan menyampaikan nilai masing-masing per orang. Nilai Ibu dan Bapak jaraknya sangat relatif dekat. Saling berkompetisi untuk akhirnya mirip sebenarnya nilai itu. Jika terdapat perbedaan-perbedaan, karena apa? Ini adalah penilaian yang bukan objektif, namun penilaian subjektif. Tapi saya selaku Widya Iswara, selaku tutor yang menilai, mengupayakan nilainya itu adalah reliabel. Apa Bapak Ibu? Reliabel artinya kurang lebih ajak untuk jawaban Ibu dan Bapak yang kurang lebih jawabannya itu adalah sama. Upaya yang saya lakukan dengan cara apa? Bapak Ibu bisa melihat pada screen, pada layar Bapak Ibu? Ada kunci jawaban? Ada Bapak Ibu? Ada. Ada ya, kunci jawaban tugas konsep penilaian. Nah, inilah upaya bagi kita, Anda juga mestinya, ya ini sudah kegiatan yang Anda lakukan sehari-hari, bagaimanakah membuat respon anak, khususnya kalau Anda guru, respon anak itu jawaban yang sevariatif apapun sudah ada batasan-batasan. Untuk tes, kita menamakannya dengan membuat kunci jawaban. Demikian juga dengan saya. Untuk soal yang pertama,
Di sana adalah pertanyaannya, apa pengertian penilaian pembelajaran? Saya menginginkan dalam benak saya, dan itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan ketika penyampaian materi, saya menginginkan ada dua hal besar, yaitu adanya proses informasi dan adanya proses pengolahan informasi. Ada proses pengumpulan informasi dan proses pengolahan informasi yang masing-masing itu sudah ada skornya. Ada skor. Ketika Anda menuliskannya hanyalah sebagai proses pengumpulan informasi dan proses pengolahan informasi, maka insya Allah Anda akan mendapatkan 4. Tapi ketika Anda nanti menambahkannya lagi dengan menggunakan instrumen atau alat tertentu, saya akan nambahkan lagi 1. Dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi anak, nanti insya Allah akan saya tambah 1. Idealnya saya melakukan itu. Tapi ketika nanti Anda bisa jadi menemukan saya tidak melakukan itu, wah, kenapa? Ya inilah keterbatasan daripada soal tes uraian. Meskipun sudah dibuatkan ini, tapi bisa jadi karena faktor lelah, faktor bosen gitu ya, saya bisa jadi atau faktor lapar, bulan puasa, menyebabkan penilaian itu tidak objektif. Oleh karena itu yang ideal seperti apa? Untuk tes uraian seperti ini, yang ideal itu ada rater. Rater itu siapa? Yang menilai itu tidak hanya 1 orang, seharusnya lebih dari 1 orang. Yang ideal adalah ganjil, karena kalau ganjil nanti akan, kalau berbeda maka nanti dicarikan yang satunya lagi sehingga nanti itu menjadi tengah. Sehingga kalau ada voting gitu ya, maka yang 1 itu nanti bisa menjadi yang menentukan. Atau nilai-nilai yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang itu dapat dilakukan, diambilkan rata-rata. Nah, itulah nilai yang sebenarnya. Oke, sekarang kita lanjut pada soal nomor 2. Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip penilaian. Ini saya mintakan minimal 9 sampai dengan J. Ya, saya mintanya 9 gitu. Kalau ada yang lebih, ya saya kasih nilai, saya kasih skor 2 gitu. Saya kasih. Yang paling tinggi adalah pada yang mana Bapak Ibu? Yaitu pada prinsip yang terbuka dan menyeluruh dan berkesinambungan. 7 prinsip yang lain skor maksimal itu hanya 2. Tapi yang terbuka dan menyeluruh dan berkesinambungan ini masing-masing 5. Sehingga skor totalnya untuk soal nomor 2 ini adalah 24. Adalah 24. Tinggi banget, Bu. Ya, tinggi karena cakupannya luas. Jadi, kita memberikan bobot soal, ini sekaligus juga untuk nanti persiapan di materi penilaian aspek pengetahuan, kita memberikan bobot itu sangat tergantung juga pada cakupannya, gitu. Cakupan materinya. Lalu soal nomor 3. Soal nomor 3. Jelaskan pendekatan penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013. Saya berharap yang Anda sampaikan itu adalah assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Anda menjawab itu saja, skornya 3. Lalu nanti Anda jelaskan masing-masing dengan benar, ada tambahan 2 per masing-masing itu, 2 kali 3 sama dengan 6, skor totalnya adalah 9. Saya berharap Anda, nah, permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3, Ibu dan Bapak? Anda kebanyakan, ya saya tidak masalah, karena Anda dimintakan untuk menuliskan dari berbagai macam sumber. Ketika ada jawaban satu dengan yang lain itu sama, saya tidak mengatakan Anda bagaimana. Tidak. Toh kita juga memiliki kelompok tugas, kelompok untuk mengerjakan tugas. Itu juga tidak masalah. Sumbernya juga kurang lebih sama kan? Anda bisa mengutip dan lain sebagainya. Tapi yang saya inginkan di sini adalah kita dapat memilih berbagai macam informasi dari sumber itu sesuai dengan yang seharusnya, yang mendekati benar. Misal, untuk assessment of learning, di sana pada buku-buku itu disampaikan bahwa penilaian yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh nilai peserta didik setelah pembelajaran. Ada kata-kata setelah pembelajaran. Nah, ini
menurut konsep kurikulum 2013 yang penilaiannya adalah penilaian autentik, tentu kita tidak cocok dengan hasil penilaian setelah pembelajaran. Karena penilaian pembelajaran itu dilakukan selama kegiatan, selama proses, dan setelahnya. Itulah yang dikatakan sebagai salah satu definisi dari penilaian autentik. Sehingga ada teman-teman yang mengisi assessment of learning-nya itu saya beri nilai 2. Karena kurang, harusnya selama proses juga. Juga ada assessment for learning. Hasil penilaian digunakan oleh guru. Tapi ada yang tidak pakai kata-kata guru, hanya digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Oleh siapa? Pertanyaan saya. Nah, itu juga saya berikan nilai kurang. Oke, itu ya Ibu, Bapak ya. Oke, lalu yang nomor 4. Jelaskan tujuan penilaian. Anda menjawab berbagai hal, tapi ada kadang poin-poinnya itu bertabrakan. Ada 4 gitu ya, tapi ternyata 1 dan 2 itu adalah untuk guru. Yang saya inginkan tujuan untuk siapa yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya kira ini di slide saya juga sudah ada tentang penjelasan tujuan penilaian ini bagi siapa yang terlibat. Nih. Kemudian yang nomor 5, apakah KKM itu berilah contoh. Anda boleh mengutip dari mana-mana, tapi yang sangat saya inginkan dan itu sangat penting adalah KKM itu harus Anda sebutkan batas minimal predikat cukup. Itu yang sangat penting. Memang Anda ada yang menyampaikan kriteria ketuntasan mata pelajaran. Iya, betul. Tapi harus yang operasional, dan itu dengan gara-gara definisi ini, maka itu akan menentukan bagaimana cara kita untuk menentukan KKM gitu loh. Nah, kan kemarin sudah kita sampaikan, kalau ini KKM itu adalah batas minimal untuk kategori cukup, itu maka kita membuat KKM batasan untuk masing-masing kategori atau predikat itu menjadi mudah. Kemudian menjelaskan contoh cara menetapkannya. Karena di sini kan saya minta contoh juga. Nah, ada rata-rata indikator, rata-rata AKD menjadi KKM mapel. Terus ada yang memberikan contoh juga. Contoh itu bebas. Boleh contohnya Anda berangkat dari KKM pada indikator, terus menjadi KKM KD, lalu KKM mapel. Atau boleh juga Anda membuatnya itu bagaimana cara membuat ada minimal tiga Bapak Ibu, 3 kriteria untuk menentukan KKM, yaitu intake, kemarin Bapak Ibu? Intake, kompleksitas, dan daya dukung. Kompleksitas. Jadi itu. Maksimal untuk nomor 5 ini nilainya adalah 9. Kemudian yang nomor 6, apakah perbedaan skor dan nilai? Sudah banyak yang betul, dan saya kalau Anda bilang skor itu pakai mentah, nilai asli asal gitu ya, yang belum diolah, saya kasih nilai aja. Set. Kemudian tentang regulasi ini, Anda nuliskan regulasi apa saja yang terkait dengan penilaian pembelajaran, KMA-nya, kemudian Anda sampai pada yang tambahan untuk juknis ya. Juknis penilaiannya yaitu peraturan siapa Pak Ibu? Keputusan Dirjen Pendis itu ya, itu Anda tuliskan semua ya, itu juga 5162, 5161 ya, nah itu semua Anda tulis juga, insya Allah saya berikan nilai 10. Nah, skor totalnya adalah 80. Oke, maaf Bu Nurul, itu halo Bu Nurul. Halo. Itu tanya, KMA 183 184 2019 itu kan belum diberlakukan. Itu diberlakukan mulai tahun 2020 2021, betul Bu? Kita di belakangnya ada apa? Dituliskan demikian. Ini yang bicara dengan saya siapa ya?
Pak Sanaji, Bu, maaf. Pak Sanaji. Iya. Saya harus stop share ya.